Ibu Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Andi Sofyan, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bontang, hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sampai di Badak LNG, bisa juga dibalik LNG Badak. Semua nanya saya, gimana dalam perjalanan Pak Ustaz? Gimana dalam perjalanan Pak Ustaz? Jalannya nggak bagus ya Pak Ustaz. Saya heran. Saya dari Samarinda sampai ke Bontang tidur. Jadi gimana saya mau jawab? Tolong jangan sampai ada isu macam-macam. Tak ada dusta di antara kita. Saya demi Allah nggak melihat jalan itu bagaimana. Yang jelas saya tertidur. Kalau tertidur berarti bannya bulat. Kalau bannya peta gimana mau tidur? Dari Bontang untuk Indonesia. Jangan kau tanya apa yang sudah dipersembahkan Bontang untuk Indonesia. Gas bumi. Betul. Dari bawah bumi, dari atas bumi. Dan sekarang Bontang mempersembahkan sesuatu yang baru. Apa dia? Taman. Apa taman? Inilah taman yang cantik. Hijau, hebatnya Bontang luar biasa. Taman tumbuh bunga-bunga, bukan cuma di atas tanah, di atas semen pun tumbuh. Masya Allah. Plastik. Ada yang asli, ada. Kebetulan saya nggak sengaja terkutip yang plastik. Makanya jangan dicampur antara yang plastik dengan yang original. Insya Allah semuanya baik-baik. Tolong Bu Wali jangan dimarahi yang masang plastik tadi. Tapi insya Allah. Taman, apa itu T? Tertib. Kalau kalian mau melihat Indonesia ingin tertib, datanglah kalian ke Bontang. Tertib. Coba lihat. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Perempuan semua, tak ada laki. Mereka mengamankan. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu biasanya di depan di pagar besi, karena khawatir. Kalian di depan ada lihat besi? Nah, ada besinya ditutup. Pakai plastik. Saya kalau tausiah biasanya pengamanan 3 lapis, tentara, polisi, satpol pp. Tapi hari ini cukup para pelajar-pelajar saja. Artinya apa? Bontang orangnya tertib. Dari tadi mutar-mutar saya keliling, saya nggak ada melihat itu macet. Nggak ada tuh orang pakai klakson. Maka kalian yang stres-stres datang ke Bontang. Insya Allah yang stres datang ke Bontang, makan udang, makan kepiting, mati kalian. Kolesterol. Buktinya Ustaz Somad enggak. Ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada udang, ada macam-macam. Sampai-sampai serabinya pun 2. Ada asin, ada manis. Ustaz silakan cicipi sampai tidak termakan. Ustaz sudah ada pantangan, 1 saja. Pantang dekat, habis. Oleh sebab itu kalau mau melihat tertib, di tengah taman, di tengah tiang bendera, di samping pokok-pokok kayu. Tolong drone ambil 200 meter ke atas, ambil gambar yang cantik dan indah ini, share ke seluruh dunia, share ke seluruh penjuru. Begini tertibnya Bontang. Lihat, apa ada sampah-sampah di depan? Ada? Tidak. Tidak ada. Coba pulang nanti. Makanya, sebagaimana tadi datang kemari dalam keadaan bersih, maka pulang juga nanti jaga kebersihan. Malu kita.
Ustaz Somad sudah ceramahkan kemana-mana, bontang tertib. Pas orang datang, ngomong aja itu nggak betul. Tolong jaga nama baik saya. Sombong sekali dia. Apa kata Pak Dokter Haji Andi Sofyan tadi? Ustaz Somad, sepanjang sejarah, artis apapun yang datang kemari belum pernah sepenuh ini. Saya lama mikir, padahal biasanya kalau artis naik ke atas pakai rok pendek, pasti semua di bawah mau lihat kan? Tapi malam ini mereka datang bukan karena rok pendek, mereka datang bukan karena artis, mereka datang karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamera kenapa nggak naik ke atas? Naik ke atas. Ambil gambar dari atas. Nanti saya perintahkan semuanya, kamera naik ke atas, semua melambaikan tangan ke drone. Angkat tangan. Hidupkan HP-nya, hidupkan senternya. Hari gini punya HP nggak punya senter, campakkan ke laut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, mati gak? Drone, turun, jangan hidup lagi. Nanti saya sedang ceramah, semua melambai ke atas. Jangan lama-lama melambai ke atas, ketiak berkeringat. Tadi suara solawat menggelegar. Kami belum masuk ke arena. Saya penasaran, ini suara dari CD apa ini? Ini suara dari MP3 mana di download? Ternyata di Bontang bukan MP3, bukan CD, live langsung. Masya Allah. Adik-adik yang pakai syuting kamera, ambil gambar ibu-ibu yang pakai jilbab merah itu. Hanya yang merah saja, yang lain jangan. Mohon maaf Ibu Wali, Pak Kiai, saya ini tidak sopan membelakangi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memaafkan, saya ceramah beginilah. Ternyata di belakang juga, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya bukan mau lihat ibu-ibu. Saya mau lihat foto saya. Tabligh akbar dari Bontangku untuk Indonesia. Apa yang dipersembahkan Bontang? Bontang mempersembahkan ketertiban. Maka orang Bontang ini tertib. Walaupun pilpres pileg tidak lama lagi, semuanya tetap tertib menjaga kedamaian dan keselamatan. Betul? Ingat, semua akan berakhir 17 April, tapi persaudaraan kita akan terus sampai hari kiamat. Betul? Jaga ketertiban, hindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, jauhi money politik. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Semuanya setuju. Ambil duitnya, masukkan ke masjid. Setuju. Udah Pak,
Terlalu lama mereka pegang diambil gambar. Nah, habis itu putar-putarlah kamera. Jangan lupa ke sini. Nanti mudah cari videonya di YouTube. Tulis saja www.youtube.com. Tulis Somad Bontang. Insya Allah muncul gas. Tadi saya makan bersama Ibu Wali dan Pak Haji Andi, Pak Ketua DPRD Bontang, duduk makan bersama. Ada satu anak kecil nengok saya tuh. Saya panggil, sembunyi di balik ibu. Nengok saya lagi. Anak kecil bisa kenal saya, padahal saya baru datang pertama kali di sini. Kira-kira anak kecil itu dapat info dari mana dia? Karena emaknya nonton ngaji. Di tempat lain anak-anak cuek aja. Nak foto sama Ustaz ya takut. Emang saya hantu? Di Bontang, anak kecil minta masuk kamar saya, laki-laki. Ustaz Somad, ini anak dari tadi minta foto sama Ustaz Somad, cita-cita mau jadi Ustaz. Akhirnya foto, dia pun tenang. Alhamdulillah, selama saya di sini, yang minta foto anak-anak sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada. Kenapa? Karena orang Bontang tertib, maka ketertiban ini terus kita jaga insya Allah. Amin. Tertibnya itu datang dari mana? Tertibnya itu datang dari huruf yang kedua, dari agama. Orang yang beragama itu disebut dengan agamis. Betul? Salat mengajarkan kita tertib. Kalau sudah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi sebelum takbir, apa kata imam? Luruskan shaf. Pernah nggak imam ngomong, jamaah, aku nggak nyuruh luruskan shaf, kan kita udah tahu kan? Setiap sholat pasti imam berkata, luruskan shaf, rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, jangan sampai ada kosong. Lalu kenapa hari ini shafnya lurus? Karena kita diajarkan, saya tidak menjelek-jelekkan agama lain, saya hanya bicara agama saya yang saya paham. Kita diajarkan tertib. Tertib itu datang dari mana? Tertib dari agamis. Dan orang Bontang ini memanglah agamis religius. Amin. Ustaz tahu dari mana orang Bontang agamis? Tadi di Masjid Al-Kausar penuh. Maka saya tidak lagi ceramah, orang Bontang marilah sholat ke masjid. Ngajak orang Bontang sholat ke masjid, mubazir. Karena orang Bontang ini sudah ke masjid semuanya. Betul? Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Penuh Baitur Rahman. Sedang ke tanah lapang aja seramai ini, apalagi ke masjid. Di tempat lain, dia muazin, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Pemain inti. Hayya 'alas shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak ada makmum. Tapi imam ini tetap imaman. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman. Makmumnya siapa? Jin. Mungkin nanti ada makmum susulan Pak Ustaz. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada. Mungkin makmumnya batuk minum es. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Ada juga. Terakhir salam baru dia tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Memang nggak ada mak. Itu bukan di Bontang. Kalau kalian datang ke Bontang, masjid-masjid penuh. Kenapa? Di Bontang masjid penuh. Kenapa? Instruksi wali kota. Masjid harus penuh. Bayangkan ibu wali kota perempuan
bisa menginstruksikan seluruh kota, pejabat, PNS, BUMN, perusahaan datang ke masjid berjamaah. Wahai bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia yang laki-laki, kalau kalian tidak bisa melakukan seperti itu, potong kasih ke ayam. Gak usah kalian jadi laki-laki, jadi bencong aja kalian. Datang kalian studi banding ke Bontang, belajar kalian ke Pemko Bontang gimana caranya buat instruksi sholat berjamaah. Ini penting. Kalian jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota berapa lama? Paling lama 10 tahun, itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi sholat berjamaah ini akan dikenang sepanjang zaman dan masa. Dan setelah kalian berhenti, seluruh masjid surau musalla bangkit semangat sholat berjamaah. Itu karena apa? Ada campur tangan kekuasaan dalam menegakkan agama Allah. Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad! Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi ibu wali enak, dia instruksi aja, nggak ke masjid nggak apa-apa, karena dia perempuan. Tapi kalau kau laki-laki, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak kok nggak ke masjid? Saya sibuk. Nggak bisa, mas bro. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, yang sholat di rumah laki-laki solehah. Ibu jangan ketawa, ini beban bu. Nanti ibu pulang ke rumah, beli mukena di pasar Bontang, masukkan ke plastik, kasih ke suaminya. Mas, ada salam dari Ustadz Somad. Untuk siapa? Suami solehah. Alhamdulillah Ustadz Somad, dulu suami saya nggak sholat, tapi setelah sering dengar pengajian Ustadz sekarang sudah sholat. Pak Ustadz, sholat apa? Idul Adha. Kenapa Ustadz tiba-tiba gulung baju? Panas. Ustadz minta kipas angin? Enggak, saya Ustadznya nggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau saya mau saya minta langsung. Kenapa tiba-tiba panas? Minum kopi Bontang. Tapi kopinya manis. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kita dalam sholat diajarkan tertib, tidak boleh mendahului imam. Ju'ilal imam diutam Nabi. Imam diangkat untuk diikuti. Ini sekarang banyak orang nyalip imam. Imamnya baru dia sudah sujud. Allah, sujud. Sami Allah, itu enggak. Ente kenapa mendahului imam? Saya Valentino Rossi. Imamnya kap 70. Kita diajarkan tertib. Tertibnya dari mana? Sholat. Kalau sudah masuk waktu subuh, terbit matahari, tidak ada lagi waktu subuh. Di mana diajarkan tertib, on time, waktu tepat. Islam mengajarkan kita tepat waktu. Jangan ada, tidak ada orang Bontang sholat subuh jam 7 pagi. Ada? Tidak. Ada. Mana ada orang Bontang sholat subuh jam 7 pagi? Bangun jam 7, rapatkan gorden, matikan lampu, tutup jendela. Usolli fardhus subuh. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istri yang lihat dari balik pintu. Alhamdulillah, suamiku sekarang sudah sholat duha. Tapi kok bacaannya jahar ya? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz selalu kalau jawab pertanyaan kan pakai 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Betul. Itu yang sholat duha jahar itu sholat apa Pak Ustaz? Subuh kesiangan. Islam diajarkan tertib. Tidak boleh sholat kalau tidak berwudu. Wudu syarat-syaratnya sholat. Kalau tidak bisa kena air, dokter ngasih tahu jangan kena air. Kalau kena air, mati.
Ini ada tanah, ambil tanah, cium, gak ada bau kencing kucing. Pukul sekali, tepuk tangan, hembus, usapkan ke wajah. Jadi gitu caranya, tepuk, hembus wajah. Jadi bukan pasir itu diambil dulu. Tepuk sekali lagi, hembus ke tangan sampai siku, buka jam, buka cincin sampai siku. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan pasir masuk. Tertib. Dari mana ini diajarkan? Islam tidak sah salat kalau tidak wudu atau tayammum, dan kita diajarkan shopnya lurus, diajarkan salat mata melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Ada orang Bontang yang sholat melihat ke kanan. Pak Wan, Pak DB, nggak ada. Jangan nanti sholat nengok ke atas. Ada cicak kau nih. Mana? Dari mana tertib ini datang? Tertib kalau sudah berbunyi sirine, masih boleh makan sahur? Masih katanya Bu. Sirine itu lampu kuning. Yang nggak boleh itu azan subuh. Tapi saya kalau sudah berbunyi sirine tetap stop. Tapi kalau terlambat, lampu kuning itu artinya kalau terlambat, kunyahlah cepat-cepat. Ambil sambal terasi, udang, kepiting, cumi, nasi, masukkan blender. Allahumma laka sumtu nawaitu sawma qadin adaika bi syahri Ramadan hadis salafi. Karena kunyah nggak sempat lagi. Apalagi kunyahnya 22. 1, 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam mengajarkan tertib. Makanya kalau ada pegawai BUMN, PNS, polisi, tentara terlambat masuk kantor, maka dia tidak tertib, maka rusak akidahnya. Karena dia makan APBD, APBN, uang negara, per detiknya digaji. Di mana kalian mau belajar tertib? Agamis, religius, datang ke Bontang. Betul? Ustaz, kenapa bahas ini? Ya salah sendiri. Kenapa buat slogannya taman? Taman, tertib, agamis. Coba buat slogan nama kotanya sabar, sombong, angkuh, boros. Kan enak saya menjelaskannya. Marilah kita sombong. Makanya kalau saya sebelum ceramah itu jangan ngobrol sama saya. Isi obrolan itu saya jadikan ceramah. Ustaz Somad, kota Bontang ini ciri khasnya taman. Oh, taman itu apa artinya Pak? Tertib, A-nya agamis. Dapat bahan ceramah. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Religius bukan cuma di masjid. Religius bukan cuma di kantor. Religius di masjid. Saat engkau sholat, engkau takut sholatmu batal. Takut engkau sholatmu batal. Begitu juga di kantor, engkau takut. Makanya kalaulah orang itu tertib religius, tidak akan ada Satpol PP razia ke jalan warung kopi karena semuanya takut dicatat oleh malaikat. Betul? Masuk pagi jam 8 cek log. Masuk sore keluar jam 8 cek log. Masuknya jam 8, keluarnya jam 4 sore, dari jam 4 ke jam 8 kemana? Lepak balak nap. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah sekecil apapun yang masuk ke dalam perutmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang memakan yang haram sebesar biji sawi, maka dia. Yang lalu-lalu kemarin yang saya makan gimana Pak Ustadz? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi ayam. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Ente nangis kenapa? Kemarin udah makan haram Pak Ustaz. Apa yang kau makan? Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk. Gimana cara tobatnya? Kembalikan ke lembaga anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Kalau kau makan, neraka jahanam yang akan kau makan. Ibu wali, sebelumnya bapak wali, mereka ini jadi wali kota, apakah mengharapkan uang itu? Tidak, mereka dokter. Ustaz tahu dari mana dokter? Saya lihat namanya DR. Ngapain mereka jadi politisi? Ngapain mereka jadi wali kota? Mereka mau menolong agama dengan kekuasaan. Takbir. Anak-anak setiap saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Belum ada, jadi apa? Ustaz. Baru di Bontang ini ada. Jadi apa nak? Ustaz. Dulu saya nggak ngerti kenapa anak-anak kalau ditanya mau jadi dokter. Sekarang baru saya tahu. Ternyata tukang jaga malam, senternya besar, baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, senternya kecil, baterainya 2. Masuk dalam, buka mulut, 2 juta. Telinga kanan 2,5, telinga kiri sama, nggak boleh beda. Akhirnya kira-kira sudah paham kenapa orang mau jadi dokter. Tukang rumah, martelnya besar, dari Palu bodak, berkeringat, melompat. Satu hari gaji 75.000. Dokter kecil aja martel, martel kecil, pukul lutut 7 juta. Lutut kiri 7, 14, kening saraf otak. Jadi kira-kira mereka ini mau jadi wali kota, jadi DPR ini mau cari uang atau menolong agama Allah? Menolong agama Allah. Ini yang akan kekal abadi. Oleh sebab itu maka di masa akan datang kita harus menggunakan otak, akal, hati, telinga, mata. Ini kalau tidak akan ditanya Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Siapa yang membuat kita tertib berpikir, tertib bicara? TA, tertib agamis. Oleh sebab itu maka tanamkan agama ke dalam anak-anak kita. Ustaz Somad kemarin ini yang undang siapa? LNG Bada atau Bada LNG? Ibu wali kota beserta forum komunikasi pimpinan kota Bontang. Ada senior saya di sini. Namanya tidak boleh disebut, nanti mereka stres. Banyak kakak-kakak kelas saya, ketika saya berkunjung ke satu daerah, saya ceramah, ini kakak kelas saya. Setelah itu mereka stres, ditelepon tiap hari minta jadwal. Maka di Bontang tidak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Bayangkan, dari Bontang dikirim mereka ke Al-Azhar Kairo. Di Al-Azhar Kairo mereka belajar 4 tahun baru pulang. Demi untuk apa? Supaya Bontang menjadi kota yang agamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, na'udzubillah. Masukkan Bu. Tanya sama orang Bontang yang dulu mengirim anaknya ke Al-Azhar Kairo. Sekarang, apakah ada anak Bontang di Al-Azhar? Ada 5 orang anak Bontang di Al-Azhar. Cuma nasib mereka enak. Gak seperti nasib saya dulu. Saya dulu ke Al-Azhar Kairo, dolar 17.000. Datang saya ke lembaga amil zakat. Amil zakat provinsi, saya Abdul Somad mau ke Kairo, minta bantuan. Sebentar ya, tunggu nanti kami kirim. Dikirim 200.000. Meleleh air mata. Tapi di Bontang insya Allah mereka akan dapatkan beasiswa dari Pemko. Amin. Mereka akan mendapatkan fasilitas. Itulah yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan
Nama kami sampai ke Mesir, naik pesawat dari Jakarta Cengkareng sampai ke Kairo, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Mesir, dibawa ke Sungai Nil. Inilah Sungai Nil, tempat dihanyutkannya dulu Musa. Melihat piramid, inilah makam Fir'aun yang hebat. Di dalam piramid itu sudah tidak ada lagi makam Fir'aun, karena Fir'aun sudah masuk museum di dalam peti batu kaca. Matanya melotot. Makanya kalau nampak nanti ada orang matanya melotot, itu bukan Fir'aun. Masuk kami ke museum Fir'aun, banyak security. Security, ya, where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Oh, di atas. Ternyata Fir'aun walaupun sudah mati, di atas juga. Naik kami ke atas, melihat pintunya bergetar jantung. Kenapa? Tiket mahal. Bayar dulu. Ini piro. Masuk kami ke dalam, melihat Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang gagah perkasa, yang dulu menyembelih anak-anak, menghanyutkan ke Sungai Nil. Rupanya sampai akhirnya mati dimakan cacing tanah. Tapi kalau pernah kau pakai tanda tanganmu untuk sholat berjamaah, untuk puasa Senin Kamis, untuk menolong mahasiswa Al-Azhar, untuk membantu sekolah agama, memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP, akidah akhlak, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah Islam, maka selamatlah anak-anak muda kita dari narkoba. Amin. Selamat anak SMP SMA kita dari HIV AIDS. Amin. Ibu wali kota, bapak bupati, gubernur nggak berani mengambil APBD untuk mengangkat guru-guru agama ini. Kenapa? Kalau mereka ambil, alokasinya nggak tepat, akan menjadi temuan, ditangkap. Lalu siapa yang bisa memberikan perlindungan pada pimpinan daerah ini? Yang bisa adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang buat Perda? DPR. Siapa yang milih DPR? Kuasa ada di tangan kalian, saudara. Oleh sebab itu, 17 April jangan sampai golput. Ini kalau seramai ini, berapa TPS nih? Berapa kursi nih? Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg. Ustaz caleg? Enggak, foto saya enggak ada manjat pokok kayu. Foto Abdul Somad itu di samping wali kota. Tapi kalian saudaraku, maka pilihlah orang yang memperjuangkan guru agama, guru ngaji. Setuju? Pilih orang yang memperjuangkan perda zakat. Setuju? Abdul Somad ceramah kemana-mana, bayar zakat, bayar zakat. Khutbah Jumat, wahai jamaah Jumat, bayarlah zakat. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Baru dia bang, Ustaz, kok cepat kali khutbahnya? Ente tadi kemana aja? Tapi ada orang yang tidak pernah khutbah, tidak pernah ceramah, tapi zakat bisa melambung. Kenapa? Perda zakat dikeluarkan, peraturan daerah zakat potong atas. Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan kau pakai untuk menolong agama Allah. Mati engkau dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir ke liang lahat. Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Ceramah Abdul Somad ada di internet, semuanya direkam. Tidak ada yang dipotong-potong. Kalau mau dengar dari awal sampai akhir, tonton dari awal sampai akhir. Di mana? Subscribe. Ustadz ini gayanya jadul, pakai sorban, pakai koko, pakai peci. Emang Ustadz ngerti internet? Ada FB saya. Yang mana? Itu yang followernya 1,4 juta. Memang Ustadz punya Instagram? Ada. Yang mana Instagram Ustadz? Tulis aja situ. Ustadz Abdul Somad, follower 7,5 juta. Sombong. Bukan sombong, mau ngasih tahu aja. Maksudnya follow lah.
Kita sedang berbagi. Isinya, Ustaz, kami boleh nggak Pak Ustaz punya Instagram? Silakan. Boleh kami punya FB? Silakan. Tapi isinya ngajak tertib, ngajak agamis, ngajak tablik akbar. Boleh? Boleh. Tapi isinya jangan curhat. Ini pagi-pagi udah curhat. Istrinya buat kopi langsung curhat. Pahit betul kopinya. Nanti siang makan udang goreng, pedas betul sambalnya. Nanti malam mau tidur, rasanya mau mati. Pas pagi, mati betul lah. Pas istrinya diwawancara, apa kesan terakhir dari bapak? Inilah update terakhirnya mau mati. Terus, memang mati betul lah. Ibu kok nggak nangis? Memang udah lama aku tunggu. Tengoklah pak, saya pancing sedikit aja ketawa mereka bapak mati. Bapak pikir selama ini mereka berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, setengah napas adik hilang. Buktinya waktu aku bilang kalian mati, mereka ketawa. Ustadz provokator. Saya tidak ingin setelah acara ini bapak menjadi muncung dan ibu menjadi marah. Saya cuma ingin katakan, agamis kita pikirkan setelah kita mati. Di dunia ini kita berapa lama? Paling lama 63 tahun. Dulu orang meninggal umur 70, 80. Sekarang saya kemarin yang datang tablik akbar itu kemana? Sudah mati kok. Kenapa? Serangan jantung. Pernah nggak dengar? Saya mati kenapa? Kena kurat. Mati. Hidup ini cuma sementara. Berdetak di jantung sebelah kiri. Coba pegang dada sebelah kiri 2 jari di bawah. Terasa? Terasa? Gak terasa? Kain kapan sudah siap? Itulah yang diisi agamis. Apa makna agamis? Berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa kepalanya ke kiri? La ke kanan. Ilaha illallah. Cara mengukurnya, tanya sama Syekh Ketua MUI. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Naqsabandiyah Syekh Bahauddin Naqsabandi. Tanya, kalau saya mengada-ngada tanya. Dari maaf susu di bawah. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun di kantor la ilaha illallah. Tapi jangan gara-gara ini besok datang orang ngurus KTP di Sduk Capil. Gimana KTP saya? La ilaha illallah. La ilaha. Tapi itu maksud saya. Maksud saya, mulutnya tetap ngobrol, tapi hatinya tetap berzikir. Zikir nggak boleh sendirian. Zikir nggak boleh sendiri. Zikir harus nanya sama guru. Nanti selesai ini datang ke mursyid, datang ke ketua MUI, gimana cara berzikir. Kalau kamu zikir sendirian, nanti datang setan. Zikir sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang. Hai Abdul Somad, maukah engkau kuangkat jadi wali? Kata ibu, aku sudah wali kota. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tamtar, jangan tertipu, karena dia bukan wali, tapi dia setan. Pandanglah pada istiqomahnya dalam agamis religius. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah 9:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi dimulai jam 8.30, sekarang udah 9.30. Cepat betul waktu berlalu. Tapi insya Allah kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai saya lihat ada jamaah yang menguap. Nampak saya nanti ada yang menguap. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Di akhir nanti tetap saya akan baca doa. Belum apa-apa sudah ada yang ngasih kertas. Tadi yang ngasih Satpol PP lagi. Apa Satpol PP ini ngasih kertas? Gak jantan.
Langsunglah kalau berani. Mau apa Satpol PP? Ustaz, kami dari Satpol PP doakan kami mati husnul khatimah. Gagah gayamu Satpol PP. Selama ini orang benci karena kau memporak-porandakan jualan orang. Tapi rupanya hatimu halus Satpol PP. Kau ingin husnul khatimah. Tidak ada jalan lain ingin husnul khatimah kecuali banyak-banyak berzikir. Kalau kau sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kau pun nanti akan mati la ilaha illallah. Tapi kalau kau sering dengarkan lagu yang macam-macam, kan tuh habis bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Matilah kau yang aku dengar. Kau dengar lagu macam-macam. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Satpol PP yang gagah perkasa tapi hatinya lembut ini, insya Allah kalau dia sakit-sakit sekali bisik langsung mati. Kalau bisik la ilaha illallah, mudah matinya karena hatinya lembut, karena dipenuhi dengan zikir. Tapi ada ibu-ibu yang selalu nonton sinetron Korea, dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, episode. Tidak ada orang Bontang yang kecanduan Korea, karena orang Bontang religius, tertib, agamis. Kalaupun menonton sinetron, yang mereka tonton sinetron apa? Ketika Cinta Bertasbih. Yang mereka tonton apa? Ayat-ayat cinta. Kenapa? Karena mereka orang yang agamis. Betul? Yang nonton dalam hati, kok tahu tadi? Kan udah aku bilang kameranya yang ini. Baru kasih kesempatan tadi. Bapak Ibu, besar-besar lalat di Bontang. Kata orang malam tak ada lalat, ada juga di Bontang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamis harus kita jaga. Tertib. Agamis. Mandiri. Apa arti mandiri? Mandi sendiri. Mandiri itu nggak minta-minta kepada orang lain. Bontang tidak pernah minta kepada orang lain. Justru orang ataslah minta kepada Bontang. Betul? Karena Bontang punya sumber daya manusia. Dulu Ustaz Somad, orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang datang kemari ngajarin kita. Sekarang orang Bontang yang diambil untuk mengajari mereka tentang ngebor tanah, mencari minyak, mencari gas di luar negeri. Bontang mandiri, uang mandiri, karena dia punya duit. APBD dia, kalau maulah Bontang ini buat negara, mungkin lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Kalau sempatlah Bontang ini tidak cinta NKRI, buat dia Bontang merdeka, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi jalan aspal di Bontang, semuanya pakai keramik, terpleset gitu. Tapi Bontang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Bontang jangan tanya. Apa demikian? Tertib, agamis, mandiri. Orang Bontang kaya-kaya. Orang Bontang kaya. Mana buktinya dia kaya? Nih, tendanya sebesar ini. Di tempat lain, saya undangan pengajian, tiangnya bambu. Di sini rel kereta api. Bontang mandiri. Siapa yang mengajarkan Bontang mandiri? Islam. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta menerima. Anta da'awar asataka awniya, kau tinggalkan anakmu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, mandiri, khairun, lebih baik min anta da'a, kau tinggalkan mereka alatan, miskin, meminta-minta kepada orang banyak. Maka saya tidak pernah khawatir tentang money politik di Bontang, karena
Karena di tempat lain disebar 20.000, tapi di Bontang 200.000 pun orang tidak akan mau, karena orang Bontang kaya-kaya. Betul? Nih 200.000 kecil, 2 juta? Tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih nyebar duit serangan fajar 200.000. Kami nggak ngambil Pak Ustaz. Mantap. Kalau 2 juta Pak Ustaz, sekali haram, tetap haram. Kami kirim setengah Pak Ustaz. Oke. Bontang mandiri. Mandiri tidak pernah menggantungkan hidup pada orang lain. Kita akan bicara lantang, kata-kata kita jelas, ucapan kita lepas, selama mulut tidak berisi air. Tapi kalau sudah mulut berisi air, susah kita bicara. Nanti kalau terdengar Ustaz Somad tiba-tiba diam aja nggak ceramah, sudah berisi itu. Sekarang masih kosong mulutnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Bontang kaya bukan untuk kejar dunia. Orang Bontang kaya supaya apa? Bisa membangun rumah tahfiz Quran. Amin. Jangan sampai orang Bontang berpikir, untuk apalah kita buat rumah, nanti kita juga akan mati. Jangan sampai besok rapat Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wali Kota, Sekda, lalu kemudian DPR, Polisi, Kapolres, Dandim. Bagaimana visi misi kita Bontang 20 tahun ke depan? Gak usah lah Bu, kita mau mati aja. Harus bangkit ke depan. Bontang harus menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Amin. Bontang harus mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncaknya adalah waqina azaban nar. Tertib, agamis, mandiri. Jangan sampai kita didikte orang, jangan sampai kita minta-minta, jangan sampai kita seperti lembu tusuk hidung. Tahu lembu tusuk hidung? Ditusuk hidungnya, ditarik pakai tali, kemanapun dia ngikut. Tapi kalau kita mandiri, maka kita tidak mungkin didikte orang. Maka filosofi ini luar biasa. Taman, semua orang suka dengan taman. Bahkan di akhirat kita pun akan masuk ke dalam surga. Surga itu taman, bahasa Arabnya jannah, nurul jannah. Yang namanya kebetulan disebut jangan. Ustaz kenapa menyebut nama istri saya? Oke, kita cari nama yang lain. Christina Aguilera, penyanyi dangdut yang pusatnya kelihatan. Ustaz nengok ya, nggak sengaja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandiri. Lihatlah orang Bontang mandiri. Kenapa dia mandiri? Karena dia punya duit banyak, beli jilbab rok panjang. Di tempat lain susah, nggak ada duit. Baju tinggi 170, baju 50 cm. Rok pendek. Kadang rok panjang tapi resleting belum dipasang. Di Bontang cobalah tengok pakaian perempuan orang Bontang, pakaian orang yang mandiri, religius, tertib, jilbabnya panjang, pakai rok panjang. Bahkan anak-anakku sekalian pun pakai rok panjang. Apa ada orang Bontang nggak pakai jilbab? Mana ada? Semua tertutup. Besok pagi kita tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian. Wahai laki-laki, kalau sampai kau biarkan mereka perempuan tidak pakai jilbab panjang, tidak menutup aurat, kau biarkan begitu saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, oh anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Satu-satu saya perhatikan tidak ada perempuan Bontang pakai celana jeans. Tak ada. Laki-laki jeans tak pakai. Perempuan pakai celana jeans sempit menjerit depan. Kecil di ujung. Gimana masukannya? Pakai plastik resek. Dokter sudah ngasih tahu bolak-balik jangan pakai celana sempit. Karena itu peredaran darahnya nggak normal, nanti sakit. Tapi orang kita filosofinya biar sakit asal gaya. Di Amerika, di Eropa, itu celana sempit, celana legging dipakai untuk senam di ruangan tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar untuk beli sayur. Banyak tukang ayam salah potong.
Diundang artis ke stadionnya penuh, pentasnya tinggi, artis pakai rok pendek, yang nonton bah kakek-kakek doang. Meleleh lu. Lihat artis meleleh air liur, pulang ke rumah meleleh air mata. Tapi bontang religius yang diundang adalah ustadz. Itu pun ustadznya nggak pula lengkap. UST. Kadang ada yang meringkas UAS, ujian akhir semester. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang belakang-belakang ngelihat kemari, dia ngelihat saya sebesar beras. Gimana kalian di belakang mau nonton ustadz ceramah? Rupanya disediakan layar tancap. Layar. Pantasan mereka ke matanya nggak ada yang nengok sini. Di kiri ada layar, di kanan ada layar, di sana ada layar, di belakang ada layar. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Mandiri. Ini yang buat acara sebesar ini. Saya pernah ngadiri ceramah tabligh akbar, naik drone ke atas, hasil foto gelap, nggak ada lampu. Tapi di Bontang, coba lihat tengok, lampu terang benderang, terang sehingga seperti siang rasanya, siang terang. Maka rekaman ceramah Ustaz Somad pun wajahnya terang berseri. Kenapa? Lampu terang. Airport aja yang gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mandiri ini harus orang Bontang, harus bisnis, harus mengelola tanah, harus punya kebun supaya anak-anaknya bisa mandiri, bisa sekolah, pondok pesantren. Yang punya duit banyak, bantu anak yatim sekolah. Siap? Dari bunyinya nampaknya ngantuk atau pelit. Siap? Jangan ada dusta aja. Ya, besok pergi ke panti asuhan. Hari Senin besok anak-anak sudah sekolah. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak panti ini semua? Ada 200 orang. Sebulan berapa beras? Ada sekitar 2 ton. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bawakan beras ke sana. Beras yang kau makan di rumah busuk. Beras yang kau makan di rumah busuk. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Abdul Somad umur 42 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 22. Sudah membusukkan. 1 hari saya makan 2,5 on. 1 bulan saya makan 7,5 kilo. 1 tahun saya makan 100 kilo beras. Itu yang dihitung baru beras. Cabai, belacan belum kita hitung. Umur 42 berarti sudah membusukkan 4 ton 200 kilo. Itu kalau kotoran kambing disiramkan ke pohon hijau subur. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan mati ini semua. Yang kau makan busuk. Makanya kalau beli beras 2 karung, beli beras 2 karung, sekarung untuk istri di rumah, nanti istrinya marah. Kenapa beli 2 karung? Kamu udah buka cabangnya. Adinda, memang kau bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Jadi sebelum aku banyak tak terhitung, aku kan mulai bocah kupai. Lompat sana, lompat sini. Lalu kenapa kau nikah sama aku? Kita dulu yang ditangkap satpam. Makanya kalian adik-adik, sebelum kalian nikah, kalian tanya dulu, Mas dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Oh dari mana? Dari Bontang, datang ke rumah. Orang Bontang ini tertib, agamis, mandiri. Walaupun dia datang naik CB 100. Untuk apa dia pakai Alphard? 2 hari rubah jadi Al-Fatihah. Mana calon mantu kita, mah? Buka gorden, inilah dia. Ini yang kulihat dalam istikharah cinta tadi malam. Jangan terburu nafsu. Enggak, ini dia. Kita tanya dulu, jangan tanya-tanya, nanti dia diambil orang lain. Langsung aja kita terima. Akhirnya dinikahkan hanya karena melihat mobil yang mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati. Itu sah, sah. Seminggu setelah menikah anak pulang berair mata. Papa, kenapa mau? Kenapa mobil rental?
yang tidak mandiri. Sebentar-bentar nelpon orang tua, mau nikah, ma, mau kawin, ma, anak lahir, ma, mati, ma. Apa ini? Orang pontang mandiri. Wahai gadis-gadis di luar yang perlu nikah, datanglah ke laki-laki pontang. Masih banyak yang istrinya baru satu. Ibu jangan marah dulu. Yang satu ini kemarin meninggal. Kan kasihan kita dia hidup sebatang kara. Kalian kalau orang tua kalian meninggal, jangan kalian pikirkan, Papa, Mama sudah meninggal. Papa, jangan pikirkan yang lain. Papa mau terbang ke Singapura, ada adik di sana. Papa mau terbang ke Medan, ada abang di sana. Yang penting Papa hidup. Kata bapaknya, kan yang kalian pikirkan terbang itu saja. Kemana aku yang gak kalian pikirkan? Bingung anak-anak sekolahnya apa yang dibicarakan. Ini pembicaraan khusus 50 tahun ke atas. Semua ada saatnya anak-anak. Kalian ini masih tahap belajar, jangan kalian dekat-dekat perempuan. Tengok bontang tertib, yang perempuan sana, yang laki-laki sana. Jangan kalian bonceng-boncengan. Dan paling kalau kalian bonceng itu, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi siapa? Kalian. Yang muntah-muntah, kalian. Yang melahirkan anak meregang nyawa, kalian. Apa bahasa Jepangnya perempuan hamil tidur di pantai? Kukira kura-kura. Kalian yang merasakannya. Oleh sebab itu jangan sampai anak gadis kita, ya walaupun orang itu mandiri, walaupun mewah, tapi pandanglah dia orangnya tertib, orangnya agak